Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelisa Ada dengan NPM 2253A12770 dari kelas PGSD D. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, topik 4, penilaian dan evaluasi pemahaman dalam IPD, elaborasi pemahaman. Dosen pengampu Ibu Filia Bima Artarina, SPD IPD. Pada pendidikan profesi guru jabatan gelombang 1 Universitas PGRI Semarang tahun 2022. Penilaian dan evaluasi dalam UPD, aspek kemampuan perspektif. Yang saya bahas adalah untuk diskusi pada kelompok 4. Dapat disimak pada link yang sudah saya lampirkan. Rangkuman diskusi dari kelompok 4, saya sudah merangkum di mana pada pembahasan diskusi kelompok 4, perspektif artinya memiliki sudut pandang kritis dan berwawasan. Peserta didik memiliki perspektif apabila dapat melihat dan mendengar berbagai sudut pandang yang kritis dan melihat gambaran umum atau berwawasan. Memiliki kemampuan perspektif artinya siswa mampu memiliki wawasan yang luas sehingga mampu mengungkap berbagai hal melalui sudut pandang berbeda, kritis, logis, dan dapat dipercaya serta dibuktikan kemudahannya. Adapun kegiatan belajar yang mencerminkan seorang peserta didik telah memiliki kemampuan perspektif, yaitu yang pertama kredibel, 2 mengungkapkan, 3 wawasan, 4 masuk akal, dan kelima tidak biasa. Rangkuman jurnal terkait kemampuan perspektif. Perspektif atau perspektif merupakan kemampuan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan tentang kontras sudut pandang mengenai acara yang sama, topik, atau situasi tertentu. Melihat dan mendengar secara kritis terhadap sudut pandang orang lain dengan melihat secara gambar tersebut. Perbandingan antara pembahasan diskusi kelompok 4 dengan jurnal terkait kemampuan perspektif itu memiliki kesamaan terhadap penjelasan tentang kemampuan perspektif dalam Understanding by Design atau PD, di mana yang menjadi poin utama dalam kemampuan perspektif yaitu melihat dan mendengar secara kritis berbagai sudut pandang serta melihat secara gambaran umumnya. Ulasan dan penjelasan pribadi. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 4 serta jurnal terkait kemampuan perspektif, saya mendapatkan sebuah pengetahuan serta wawasan baru terkait kemampuan perspektif dalam Understanding by Design atau PD. Namun, kedua penjelasan baik dari kelompok 4 serta jurnal yang saya temukan belum membahas lebih jauh tentang penilaian dan evaluasi dalam Understanding by Design secara menyeluruh. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kemampuan perspektif merupakan kemampuan untuk melihat situasi atau konsep dari sudut pandang orang lain. Pengambilan perspektif lebih dominan menggunakan kemampuan berpikir. Jika dikaitkan dengan penilaian dan evaluasi peserta didik, yaitu sebagai contoh, ujian sekolah yang merupakan alat evaluasi belajar peserta didik yang bertujuan untuk mengukur capaian kompetensi dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan untuk memperoleh hasil dari prestasi belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.